Halo guys, kembali lagi sama gue The Clutcher. Oke, jadi konten kali ini kita sesuai dengan janji gue yang saat summer fest kemarin, gue bakal bikin konten cara atasi aircon di grup terus atau masalah lainnya. Oke, jadi ini gue udah nyiapin rangkuman di buku biar nanti nggak bingung saat konten atau nanti bisa jadi bahan evaluasi lagi untuk kontenku selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, akan gua jelasin di sini. Gua udah nyatet ada 5 cara ya mengatasinya. Cara paling pertama temui di semua konten-konten itu. Oke, cara pertama itu pakai motor pesawat. Untuk motor pesawat ini sebenarnya kurang efektif di produknya kita sering dapat masalah tiba-tiba kepennya coba ya. Ini kita coba dulu pakai paketan ya. Nah teman-teman, pesawat lama-lama itu juga sebenarnya nggak ngaruh sih kalau di biasa ngaruh, apalagi pemirsa tapi juga pasti ngaruh. Banyak lagi ini gua rajin dulu ya pakai tahu masalah-masalah. Oke, paketannya udah nyala. Nah, masih saja error ya. Ya, memang nggak bakal ngefek pesawat kalau zaman sekarang. Oke, nggak usah lama-lama. Kita lanjut ke step kedua. Step kedua itu pakai proxy atau DNS. Nah, proxy itu ibaratnya kayak apa? Kita cari dulu ya guys ya. Bentar, kita cari dulu. Oke, jadi teman-teman, proxy itu atau DNS ya sebenarnya beda sih, tapi kalau di HP itu kita lebih sering pakai DNS ya atau domain name system. Nah, gunaan DNS itu untuk mempermudah kita mengakses internet. Nah, jadi DNS kan rata-rata diakhiri dengan .com gitu. Nah, itu tujuannya itu langsung internet kita itu langsung mengarah ke servernya pemilik situs tersebut. Nah, misal ya kayak google.com. Nah, berarti kita itu lagi di servernya Google. Nah, kalau ini ya misal aku udah ada sih DNS yang ku saranin yang selalu ku pakai dan aman juga, itu namanya DNS. Nah, DNS Edward. Waduh, kok hitam ini privasi? Oh enggak. Nah, namanya DNS Edward ini ya. Nah, jadi gunanya DNS itu tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya ini mau DNS-nya itu buat blokir iklan ya bisa nanti setting sama pemiliknya, nanti kita itu bisa langsung pakai. Nah, ini misalnya punyanya Edward ini DNS-nya. Nah, jadi setauku pemilik dari DNS tersebut itu untuk memblokir iklan, terus tracker atau kayak
apa itu, misal ada notif-notif gitu, bisa keblokir notif yang berbahaya, bisa keblokir juga lah. Terus DNS ini juga ya agak sus ya, ini bisa akses situs gelap lah ya, intinya kayak gitulah, jangan sampai salah pakai ya, intinya cuma buat game ini aja. Oke, kita coba pakai DNS Edgeworth ya untuk login Growtopia. Nah, kenapa pakai DNS? Jadi sebenarnya itu provider kita itu ya kelemahannya lemot ya, di Indonesia itu sendiri ya lemot sih provider kita, ya tahu sendiri lah, siapa yang bilang nggak pengen internet cepet, tapi ya udah gitu deh. Oke, langsung kita coba ya. Nah, cara ke DNS itu kita tinggal buka settingan ya, settingan HP, kita ke koneksi, terus kita cari DNS. Nah, ini kan manager system, jaringan seluruh, penggunaan data, hotspot seluruh. Nah, kita ke pengaturan koneksi lainnya. Ini untuk Samsung ya, kalau HP lain kalian bisa cari sendiri, diketik. Nah, diketik itu biasanya bisa sih muncul kayak DNS, misal kalian ngetik DNS ya, DNS. Nah, biasanya itu langsung muncul gini. Ini saya akhiri dulu. Oh, nggak bisa loading terus. Nah, jadi nanti itu langsung muncul ya, atau enggak kalian akan nunggu agak lama dulu baru muncul. Nah, ini kan udah selesai, nggak ada loading lagi. Nah, nanti langsung muncul gini pastinya. Tinggal tekan aren ke sini. Nah, kalau kalian nggak pernah pakai DNS pastinya not aktif. Kalau pengen kalian isi dengan tadi, tinggal di pencet ini nama host pribadi ya DNS. Nah, ini kan gua sendiri juga udah sering make ya selalu make sih. Nah, jadi udah kepasang, tinggal kita simpan. Nah, ini kan udah gabung. Nah, jadi ini kita udah gabung di servernya pemilik DNS tersebut. Kita coba AUR ya. Kalau di AUR itu ya nggak bakal ketemu, soalnya kan nggak ada pemiliknya. Kita AUR ya. Nah, dia tidak terhubung. Nah, nanti muncul notif, jangan seluruh tidak memiliki akses internet. Kenapa begitu? Itu bukan karena paketan Anda habis ya, tapi karena kalian salah nginput servernya gitu. Tinggal kita hapus. Nah, kita udah terhubung. Kalau udah terhubung itu nanti muncul DNS gini, teksnya maksudku. Nah, nanti di notif juga nggak ada kayak tanda-tanda paket Anda habis gitu. Nah, kalau kalian langsung login, nah itu sebenarnya itu provider kalian itu masih di server provider kalian sendiri, jadi kalian itu masih belum terhubung di servernya DNS ini. Kita harus mode pesawat dulu. Kita mode pesawat, waduh, terus kita nyalain lagi. Nah, ini udah terhubung lagi, kita tinggal login Growtopia. Login, kita hapus dulu aja, terus kita login. Ini pakai DNS, kita coba semua. Nah, ini masih connecting. Kalau tadi kan langsung error, apa itu error 403 atau apa itu, nggak sempat lihat aku. Connecting. Kita langsung dapat please try again. Nah, coba sih kita cancel, play online lagi. Nah, please try again. Kita cancel, kita coba pakai metode pertama, yaitu mode pesawat. Kita coba dulu aja demi kalian ya, biar kalian bisa lihat. Nah, ini udah ya. Nah, udah nyala pakai tanda. Oh, bisa guys. Bisa loh. Coba nge-lag apa enggak. Waduh, wordku kok kesepil semua ini. Aduh, gak apa-apa guys, kalau kalian mau mampir gak apa-apa ini. Kita pasti di sini ya. Oh, nge-lag guys. Oh enggak. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya.
pakai DNS itu langsung efektif gitu guys. Jadi yang masalah itu provider kalian, bukan Growtopian kalian sebenarnya gitu. Growtopian ya salah juga sih. Growtopian itu sekarang kayak lebih apa ya, lebih ketat gitu. Servernya itu lebih ketat, nggak semua orang itu bisa login. Jadi kadang ada yang ngandelin provider, ada yang ngandelin VPN, tapi sekarang VPN juga nggak bisa ya guys ya. Ada yang ngandelin kecepatan internet juga. Jadi Growtopian itu syarat utamanya itu provider, syarat keduanya itu internet, kecepatan internet. Kalau kalian ingin main lancar, ini lancar ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri, gue ngehit juga nggak delay sama sekali, kecuali pas summer ya. Pas summer itu rusuh banget guys, sumpah itu sampai rugi banyak BGL gara-gara summer. Oke, ini gua pakai provider pertama ya. Padahal gua sebenarnya itu sebelum ngonten itu udah ngetes duluan, dan nggak bisa ya teman-teman. Gue itu sampai nulis ini, gue tulis X gitu, X besar, nggak bisa. Tapi ngonten kok malah bisa ini, alhamdulillah. Oke, jadi nggak gue tunjukin dulu ya gue pakai provider apa. Kita lanjut pakai DNS yang lainnya biar kalian bisa tahu lah DNS apa ya sih yang enak buat kalian. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut pakai DNS kedua ya. Ini punyanya Control D, kontrol ya, kontrol. Kita salin, terus kita buka lagi pengaturan DNS. Kita hapus dulu ya, dihapus, kita simpan. Nah, terus kita mau pesawat lagi, kita nyalain lagi. Waduh, tidak dapat terhubung. Oh, ketambahan A. Ya, astagfirullah. Nah, terhubung ketambahan A tadi. Kita mau pesawat lagi. Kita nyalain lagi. Waduh, masih tidak terhubung. Oh, udah. Oke, ini udah terhubung ya sama servernya punyanya Control D ini. Kita coba login Growtopian lagi. Masih bisa ya. Kita tes jaringannya. Kok bisa ya guys? Karena servernya dikit ini yang ya mungkin sih, soalnya ya riset berikut aja. Oke, kita tes ya. Oke, agak delay ya berbagai DNS ini. Kita pasang lanjut dulu. Agak delay dikit bahkan. Oke, jadi kalau pakai DNS yang kedua ini, DNS apa ini, Control D, ADS free DNS Control D.com. Nah, kalau pakai ini tuh sebenarnya agak gile sih, karena provider gue yang pertama memang ya oke, nggak juga sih. Kalau pakai DNS pertama kan nggak delay sama sekali itu, padahal ini masih provider yang sama. Oke, jadi kesimpulannya kalau pakai DNS kedua ini yang Control D cukup delay ya. Mungkin akan gue tandain dulu, kita tandain pulpen ya, bentar gue tulis ke dikit. Oke, udah ya guys. Oke, kita langsung lanjut ke DNS ketiga. Oke guys, ini langsung kita lanjut ke DNS ketiga ya.
DNS masih Ctrl D, tapi ini ada P2, nggak tahu ini P2 ini apa. Gua sendiri nggak sempet nyatet sih apa itu fungsinya itu. Pokoknya DNS ini tuh buat ngeblokir iklan ya intinya, tapi ada yang nggak ngeblokir iklan sih, gue nggak tahu sih yang mana. Tapi langsung kita coba ya yang ketiga ini, kita salin, langsung kita pasang, boom, simpan. Oke, langsung terhubung, tapi ini masih belum terhubung ke servernya. Langsung kita mode pesawat, kita nyalain lagi, kita tunggu terhubung, agak lama ya. Oke, nah udah terhubung ya guys ya. Langsung kita lanjut login Growtopian. Nah, please try again. Oke, jadi udah ketemu ya DNS yang nggak cocok. Oke, kita catat dulu. Sebenarnya gua ada tambahan sih. Jadi sebenarnya itu tergantung beda cepat uploadnya. Kalau kalian pakai versi agak beda menyenangkan, cepet ya, dan enak gitu loginnya. Jadi kesimpulan gue itu sebenarnya ya tergantung kecocokan HP kalian sendiri DNS-nya itu. Nggak tentu kalau pakai P2 kalian Oke guys, ini udah sampai di DNS terakhir, yaitu punyanya Next DNS. Nah ini tapi berakhir dengan IO ya. Sebenarnya itu gua sendiri itu agak janggal dan ngeri sih. Tapi apa perlu gue cariin dulu ya pemiliknya. Bentar ya. Oke guys, udah gue searching ya. Jadi sebenarnya itu domain io dan domain.com dan domain lainnya itu belum tentu aman nggak aman ya guys. Jadi untuk kalian tahu aman nggak amannya itu bisa kalian cek di webnya langsung, dan tulisannya itu webnya itu pakai HTTPS ya. Kalau HTTPS itu kan lebih aman kecuali yang HTTP. Nah kalau pengen lebih tahu lagi itu bisa kalian di apa ya, di cek di title, di judulnya, judul webnya. Nah kalau di judul webnya itu ada misal kayak gini ya, ini masuk, waduh kok lemot, guys, tahan, buka yang lain. Apa paketan gua udah habis ini? Waduh kok lemot. Oke, kita lanjut aja. Kayaknya paketan gue ada masalah atau enggak habis ini kok. Kebetulan paling habis hari ini. Oke, jadi DNS ini kalian bisa tes sendiri ya. Jadi intinya itu DNS ini itu domain IO-nya itu belum tentu aman ya. Ya maksud gue itu domain IO itu domain
yang berakhiran .com, berakhiran .io, berakhiran dan lain-lain itu banyak ya. Nah itu belum tentu aman ya, dan belum tentu nggak aman juga. Sama aja sih. Nah jadi kalau kalian mau ngetes ya, oke kita langsung lanjut aja di step berikutnya, yaitu jenis provider. Oke, jadi kali ini gua udah nyatet ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oke, gua udah nyatet 4 provider, itu pun termasuk wifi juga ya. Nah, kita coba provider pertama, yaitu provider yang kita pakai sekarang. Paketan gua habis kok kebetulan banget tapi jam segini pas ngonten. Oke kita spill ya, kita paketan apa ya, kita pakai paketan Smartfren yang buat ngetes ini tadi ya. Nah pakai Smartfren ini ya masalahnya itu sering sering nge-lag tiap beberapa menit itu. Kalau kalian relate ya, kalau pakai Smartfren pas main ML itu wah nge-lagnya berapa detik pas nguat gitu ya, nge-lagnya itu tiap 5 atau enggak 10 menit atau enggak 30 menit atau enggak benar sama sekali ya kalau pakai Smartfren. Nah kalau pakai Smartfren kan udah bisa kalian lihat sendiri, gua pakai Smartfren pakai DNS juga nggak bisa, pakai siapa ini Control D yang DNS itu alhamdulillah bisa ya, tapi nge-lag nggak ya, nge-lag delay dikit. Kalau pakai yang V2 malah nggak bisa juga. Kalau pakai DNS Next DNS ini malah nggak sempat nyoba karena paketan habis. Oke kita coba pakai provider kedua ya. Nah kita pakai provider kedua ini tanpa DNS dulu ya. Tadi gue lupa bilang kalau sebenarnya pakai yang pertama itu juga tanpa DNS. Jadi sebenarnya yang gue pakai pertama awal login tuh nggak pakai DNS ya. Terus kita pakai DNS Edward itu nggak bisa, langsung kita pakai DNS lagi. Oke, jadi ini kita ganti ke paketan gua yang kedua yaitu XL. XL ini paketannya masih banyak ya, jadi aman. Nah DNS itu nggak ngabisin banyak paketan ya sebenarnya, itu kan kalian tuh tinggal login aja ke servernya, sebenarnya itu udah gabung, udah nggak ngapain-ngapain lagi, nggak ngabisin banyak paketan. Oke ini udah pakai SL, kita matiin dulu DNS-nya, kita nonaktif. Nah kita mode pesawat lagi, terus kita nyalain lagi. Nah, kita login Protopia. Kita coba ya login Protopia pakai SL tanpa, nah pakai SL tanpa DNS pun bisa login ya guys ya. Kita coba kecepatan jaringannya. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini pakai SL itu amat tentram ya guys ya, langsung feeling good banget. Jadi sebenarnya gua ngonten itu ya sebenarnya pakai SL sih, soalnya SL itu mantap lah, servernya provider nggak ya. Ini apa DNS pun bisa login loh guys. Dan sebenarnya gua sendiri udah nyatet di buku kalau SL itu paling mantap. Nah ini gua kasih tambahan lagi ya, SL itu bisa guys login tanpa DNS dan tanpa masalah juga. Nah kalau kalian itu sering komplain ya, gua pakai wifi nggak bisa login, gua pakai paketan nggak bisa login. Nah jadi sebenarnya itu wifi atau paketan itu sama aja guys, yang membedakan atau yang bisa membuat kalian boleh login itu jenis providernya. Misal kalian pakai ya Smartfren, nah Smartfren tadi tanpa DNS pun nggak bisa login ya. Kalau
pakai DNS Edward itu tetap nggak bisa login. Ini masih bahas paketan ya. Terus pakai DNS Control D yang ADS itu bisa login. Kalau P2 nggak bisa login. Kalau DNS Next DNS belum gue coba. Nah, kalau smartphone kalian ini, misal kalian punya HP 2 ya. Nah, kalau login HP pertama itu pakai DNS yang Control D yang ADS. Nah, kalian kan bisa login tapi agak delay. Nah, terus kalian nyalain hotspot. Lah, HP kedua kalian itu juga harus pakai DNS yang Control D juga biar bisa login. Nah, kalau HP kalian nggak pakai DNS, terus nyoba hotspotnya yang HP pertama pakai DNS. Oke, sekarang tadi ada adikku. Waduh, apa suara apa ini, bos? Gila, dapat GAC di SGBC. Oke banget ya orang-orang. Andai oke. Oke, kita lanjut. Oke, banyak gangguan ya di rumahku ya. Kita lanjut dulu bahas manuality. Nah, pokoknya kalian tuh percuma ya guys kalau HP pertama itu pakai paketan smartphone, nyalain DNS yang kontrol di ADS, terus kalian bisa login, terus kalian nyalain hotspot lagi buat HP kedua login ke Rutopia. HP kedua kalian nggak pakai DNS itu yang nggak bakal bisa login guys. Nah, jadi kalian tuh harus pakai DNS di HP kedua yang pakai DNS sama juga biar kalian bisa login. Nah, kalau SL ini sesuai penjelasanku tadi ya, kelemahannya itu ada di jaringan. Nah, SL ini jaringannya itu ya nggak lemah sih, normal sih jaringannya itu, cuma tahu sendiri Indonesia itu nggak pengen jaringan cepat ya. Nah, kalau SL ini dipakai di event kayak summer kemarin itu yang aku ngeleknya minta ampun, itu nggak cocok ya guys. Gue sendiri sampai nggak mood ngetenya itu. Nah, ini kan lagi nggak ada event apapun rame gitu, jadi ya aman jaya, hanya sepi emang ya aman. Nah, kalau pengen jaringannya cepat itu ya harus pakai yang SL cepat, misal 5G gitu ya. Soalnya ini gua pakai 4G ya, atau enggak pakai SL yang WiFi. Soalnya gua pernah lihat SL paket WiFi, bukan hotspot loh, WiFi provider yang pakai jaringan fiber optik itu, yang makanya kayak router kalian di rumah WiFi kayak di home gitu. Nah, karena ini nggak perlu pakai DNS ya, jadi gua gak perlu nyoba DNS karena nanti lama-lamain konten kita kali ini. Oke, jadi langsung kita bedah provider ketiga, yaitu Telkomsel. Bentar. Oke teman-teman, ini provider ketiga ya, kita pakai Telkomsel karena ini pakai ibu gua sendiri. Nah, tapi buat login grup aja ya, nggak pakai main lama-lama. Soalnya grup gua sendiri itu kan nggak ngabisin banyak paketan. Ini udah nyambung semuanya ya, ini pakai Telkomsel ibu saya. Oke, ini masih tanpa DNS, kita langsung coba login aja ya. Kita coba connecting. Oke, bisa login ya, bisa kalian sendiri bisa login, tapi bisa login beneran apa enggak? Oke, bisa. Oke, on password. Nice. Kita tes di seberapa nge-lag. Oke, delay ya, apa karena pakai wifi ya? Maksudku hotspot ya, hotspot. Oke, pakai Telkomsel bisa login loh ya. Soalnya Telkomsel itu sama aja kayak IndiHome sih. Kalau kalian sendiri di rumah pakai IndiHome pasti bisa login kok. Oke, agak delay ya, mungkin karena hotspot, jadi jaringannya kebagi. Oke, secara keseluruhan aman ya, pakai Telkomsel aman. Oke, pakai Telkomsel aman. Oke, jadi lanjut ke provider keempat, tapi gak bakal buat cobain sih, soalnya ya emang bisa kok. Nah, terus providernya itu nggak di sini guys,
Jadi gue jelasin di sini aja. Maksud gue bakal gue jelasin di sini aja. Nah, jadi provider keempat itu WiFi ID. Nah, kalau kalian ke warung gitu kan pasti pernah ya ada WiFi login. Nah, loginnya itu kan nanti masuk web gitu, atau enggak kalian pasti nemu WiFi belakangnya itu ada ID-nya gitu, atau enggak WiFi ID gitu. Nah, WiFi ID ini itu gua bisa login guys. Jadi WiFi ID ini udah bisa login. Kalau WiFi ID-nya kecepatannya tinggi, tambah mantep banget guys. Kalian melawan Samar kemarin itu pasti bisa, soalnya gua kemarin tuh ngonten sebenernya ya tak ngewarung kontennya, makanya kan gua bisukan sendiri itu, soalnya kan di warung pasti rame. Itu kontennya gua login pakai WiFi ID ya, biar nggak nge-lag. Nah, jadi WiFi ID ini kelemahannya ya jaringan. Kalau seumpama warkopnya itu nyewa apa itu langganan WiFi ID yang kecepatannya dikit ya pasti nge-lag. Tapi kalau kecepatannya tinggi ya dijamin guys pasti nggak nge-lag sama sekali. Jadi WiFi ID ini juga nggak perlu DNS juga ya, sama kayak XL, Telkomsel. Nah, jadi WiFi ID ini nggak perlu DNS juga. Oh ya, gue lupa, Telkomsel itu kekurangannya ya sama jaringannya juga. Kalau kalian pakai Telkomsel 5G ada nggak sih? Telkomsel 5G ya ada sih pastinya ya nggak nge-lag. Kalau pakai IndiHome juga kan ya sama Telkomsel, sama-sama satu provider. IndiHome, Telkomsel, Telekomunikasi, nggak tahu lah. Nah, kalau kalian pakai IndiHome yang kecepatannya tinggi juga bisa banget login Growtopian. Oke guys, kita sudah selesai di step 3 yaitu jenis provider. Kita lanjut ke step 4 ya, yaitu titik poin akses di provider. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita masih di setelan koneksi ya. Kita matiin dulu wifi-nya, terus kita ubah ke paketan paling pertama yaitu smartphone. Oh iya sih, smartphone. Aduh, kok bisa lupa semua dan paketannya habis. Oh, gak ada tanda ini. Coba sih. Loh, bisa loh. Loh, tadi kok hilang. Gak ada paketan, maksudnya gimana sih? Ya udah deh. Pokoknya jangan diapa-apain ya. Tahu sendiri orang IT kalau servernya aman itu walau berdebu banyak itu jangan dibersihin, soalnya itu berarti lagi gak pengen diganggu. Kalau kalian bersihin pasti mati servernya. Oke, kita lanjut ya. Yang gua bahas tadi step 4 itu titik poin akses di provider. Nah, jadi letak titik poin akses di provider itu ada di mana ya? Jaringan seluler kayaknya. Nah, ya jaringan seluler. Nah, pokoknya kalian itu akan ada ya yang namanya ini, nama poin akses. Mungkin di HP kalian juga ada settingan kayak gini. Nah, kalian bisa buka ya. Nah, jadi di dalam settingan ini tuh ada titik poin akses internet kalian ya. Ini kan internet bawaan smartphone guna kan pasti banyak udah diatur sendiri, diatur dinamis lah sama si provider smartphone ini sendiri. Ini kan udah diatur. Nah, kalian itu bisa ubah guys jadi lebih cepat. Ini nggak ada bukti secara langsung ya, kadang ini bisa nambah atau kadang ya sama aja sih ini. Nah, sini kan sih. Nah, jadi cara buatnya itu gampang guys, gak perlu setting banyak-banyak kayak ini kata sandi, MSC, terus MCC, MNC, nggak perlu guys. Nah, langsung kita buat ya. Oke. Oke, jadi teman-teman cara membuatnya itu mudah. Ini kalian masih di smartphone ya. Kita pencet tombol tambah ini. Oke. Namanya itu bebas ya, tapi kita pakai nama yang di APN-nya ya. Jadi tadi kan ada kayak
tipenya ini misalnya smartphone 4G, di bawahnya ada tulisan smartphone 4G lagi. Nah itu APN guys. Nah kita bikin lagi, kita samain ya, kita pakai APN kayak gini juga. Oke, nah ini udah ya, udah settingannya gini aja, nggak perlu nyeting lain lagi. Terus kita quit. Nah karena tadi sendiri gua juga udah buat ya, langsung kita pakai aja. Ini sama loh guys settingannya, tak buka ya. Nah udah ya, cuma nama sama APN aja, lainnya juga sama, gak ada yang gua setting. Langsung kita coba login Growtopian ya. Oke, masih connecting. Ini tanpa DNS ya guys. Masih connecting, apakah stuck connecting aja? Kalau mainnya nama titik poin akses. Oke guys, kayaknya ini emang stuck connecting ya. Soalnya sebelumnya kan cepet ya, cukup cepet. Oke, stuck connecting. Atau harus motor dulu ya guys. Soalnya tadi kan belum sempat gua reset jaringan dulu ya. Ini gua reset dulu jaringannya. Oke, jadi kegunaan modus awal itu reset jaringan tower ya guys ya. Kalau kalian matiin data itu ya nggak ngaruh, data kan jaringan akses internet, tapi jaringan kalian itu masih nyantol di tower 1 dan misalnya ada tower lagi di tower 2. Nah cara resetnya itu kalian harus matiin mode pesawat. Nah mode pesawat jaringan kalian itu nggak bakal hubung lagi ke tower. Nanti kalau kalian kayak nyari gitu dari sering waktu kayak nyari tower, ini kan udah tower terdekat kayak aku ini deket-deket sama tower ya guys ya, tower jaringan masuk dulu. Kita login. Oke, connecting. Bisa login guys, bisa kalian lihat sendiri ya, smartphone bisa login. Oke, bisa login ya. Tanpa DNS lo, ini bisa login tanpa DNS. Tadi padahal pertama tadi tanpa DNS, yang pertama yang pakai bawaannya smartphone normal, apa itu point access normal, itu kan nggak bisa login, ada tulisan 407 itu. Oke, bisa login ya. Tuh lihat jaringannya malah hampir sama kayak SL dan lebih cepat daripada pakai DNS yang kontrol itu ya. Oke, kita pas upload. Nah aman banget ya. Gimana, lanjutkan? Oke, siap. Nah jadi gua ini cuma nemu satu point akses aja ya. Kalau kalian nggak bisa pakai point akses ini berarti kalian harus pakai provider lain ya. Oke, kita lanjut di provider SL. Let's go. Oke, lanjut ya guys. Kita ke provider SL ya, ke point akses SL. Masih di tempat yang sama, kita klik nama point akses, kita ganti SIM ini. Nah ini gua sendiri gak tahu ya guys, kok pas awal beli SL itu tiba-tiba tulisannya SIM 4. Kok bisa ada SIM 4, padahal gua sendiri itu nggak pernah ya, cuma apa itu beli 2 kartu tapi tiba-tiba jadi SIM 4. Aneh banget kan, seharusnya SIM 1 SIM 2 malah SIM 4, ini gak jelas banget. Oke, nah jadi di SL itu point aslinya itu ada 2 ya guys ya. Ini yang bawaan, yang bawah ini bawaan ini. Nah gue sendiri itu tadi ternyata pakai yang buatan gue sendiri. Ini yang gue pakai sekarang ini buatan gue sendiri. Jadi yang bawaan itu sebenarnya yang bawah ini. Nah kita coba yang bawah dulu ya. Kita coba yang bawah dulu, yang bawaan. Oh lupa aku ganti. Kita ganti dulu. Nah kita lihat ya. Nah ini yang bawaan.
bisa kalian lihat ini bawaan, ada IPv udah disetting tersendiri, ada tipe APN, tipe autentikasi, protokol, jelajah APN. Ini kalau buatan gua sendiri. Nah, tipe APN nya kan gak jelas gini, terus protokol APN nya IPv4, jelajah APN nya IPv4, tipe autentikasi nggak diatur, saya ini buatan gue sendiri. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, kan beda, ini udah diatur sendiri sama miliknya. Oke, kita coba yang SL GPRS, yaitu yang SL bawaan. Kita mode pesawat dulu biar di reset dulu jaringannya. Kita nyalain lagi, langsung kita login Growtopia. Please try again ya guys ya. Kalau pakai SL yang server bawaan, yang nama point akses bawaan, please try again makanya guys ya. Oke, jadi kalau kalian pakai SL ya, kalian itu jangan pakai SL bawaan kalian sendiri gitu, jangan pakai yang SL bawaannya, kalian pakai SL point akses yang buatan gue sendiri yang akan gue spill. Oke, karena benar-benar nggak bisa ya. Spill pakai yang tadi, kira-kira bisa apa enggak? Tentunya bisa sih, soalnya tadi ya bisa sih. Kita ganti SL. Nah, jadi buatnya itu sama aja guys. Jadi kalau klik plus itu, terus kan ini kan cuma internet aja settingannya, APN nya nah, salin. Nah, di plus APN nya tinggal dimasukin, ini diganti yang kayak tadi gue guys ya, yang keluar aja, yang SL4G ini kita ganti namanya kayak gitu. Sebenarnya namanya gak ngaruh sih, yang ngaruh itu APN nya. Intinya sama aja sih, apa itu sama aja ya guys ya. Buatnya itu kalian itu cuma fokus ngisi APN aja, yang lainnya nggak usah diurus, nanti setting dinamis sendiri. Oke, kita pakai yang buatan gue sendiri. Kita mode pesawat, reset jaringan, kita nyalain lagi, kita login Growtopia. Oke, connecting. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini terbukti banget ya guys, ini gua gak pakai DNS loh, lihat ya kalian. Waduh, keluar. Nah, kalian bisa lihat ya, gue bisa login Growtopia. Nice. Oh, lihat. Ayo, siapa yang tiap hari masalahnya bisa login, gak bisa login, harus lihat channel ini ya. Nah, lihat kan, tanpa DNS lo ini, jadi kalian itu udah nggak usah bingung mikirin pakai DNS apa, udah nggak usah bingung ya. Ini kan pakai DNS juga udah bisa login ya. Oke, jadi selesai ya kalau SL ini. Nah, kita lanjut step selanjutnya, kita pas di sini. Nah, jadi step selanjutnya itu kecepatan provider ya, kayak gue bilangin di tadi sih, yang gue masalahin kekurangan ya, kekurangannya karena kecepatannya. Jadi gue bahas lagi ya biar kalian paham. Nah, jadi kayak smartphone tadi kan, kalau pakai DNS Control D itu bisa login, tapi kan agak delay dikit ya, soalnya smartphone jaringannya lambat. Apalagi kalau kalian nggak lambat juga, maksudku normal, apalagi kalau kalian nggak pakai 5G. Kalau pakai 5G pastinya lebih cepat. Kalau kalian pakai SL yang settingan gue sendiri ini, yang APN nya cuma internet aja tanpa di setting lainnya, itu cepet ya, normal, tanpa DNS pun bisa. Kekurangannya juga lemot kalau misal ada event summer fest kayak kemarin itu, dan solusinya itu pakai wifi nya SL sendiri, dan kalian harus langganan yang Mbps nya besar ya guys ya. Kalau Mbps kecil itu ya pastinya gak kuat kalau buat event besar Growtopia kayak Summerfest kemarin. Nah, kalau gua tes sendiri di speed test itu
kecepatan smartphone sama Excel itu sama-sama aja ya guys ya, sekitar 20 sampai 30 Mbps. Nah, oke, kita lanjut ya. Untuk Telkomsel itu ya cepet sih ya, pokoknya normal lah. Telkomsel itu normal sebenarnya, kan gua tadi nge-lag itu soalnya pakai hotspot ya. Kalau misal gue pakai paketan Telkomsel, gue pindah SIM-nya ke SIM card gue, pasti kecepatannya normal. Jadi Telkomsel sendiri itu juga bisa login tanpa DNS. Telkomsel juga masih satu provider dengan IndiHome, alias IndiHome juga masih satu provider dengan Telkomsel. Jadi kalau kalian pakai IndiHome juga pasti bisa login tanpa DNS, karena masih satu server, satu provider. Kita lanjut, lainnya WiFi ID. WiFi ID ini gua kurang riset banget guys, soalnya gua itu nggak mikirin riset WiFi ID, soalnya gue sendiri juga cara pakai WiFi ID, dan gue sendiri nggak tahu WiFi ID itu cuma penyedia fiber optik atau ada juga yang paketan SIM. Gue nggak tahu ya, pokoknya WiFi ID ini juga kalian bisa guys login tanpa DNS, tapi kadang gua juga error kalau pakai WiFi ID, kadang harus pakai DNS yang Edward, yang DNS pertama itu kadang bisa banget malang kalau pakai DNS pertama. Oke, kita kesimpulan ya. Kita kasih kesimpulan di konten ini. Oke, jadi kalian itu jangan jangan gampang kena sorry. Oke, jadi kesimpulannya di konten kali ini yaitu jangan ngeliatin konten-konten orang-orang yang pakai mode pesawat, pakai restart HP itu ya kadang efek, kadang enggak sih. Soalnya tujuan mode pesawat itu buat riset nangkapnya jaringan kalian. Jadi jaringan kalian itu nyari tower terdekat guys. Nah, kalau misal tower terdekat itu lagi jelek, kalian mode pesawat terus kalian nyalain lagi, nah itu nanti jaringan kalian itu bakal nyari tower terdekat lainnya yang servernya itu bagus. Tujuan mode pesawat itu kayak gitu. Dan mode pesawat itu kalau zaman sekarang dibuat ngatasin error connecting itu udah enggak seberapa ampuh ya, lebih ampuh kalau kalian pakai DNS, pakai jenis provider lain, pakai nama titik point access, dan ngandelin kecepatan provider. Kalau gua jelasin lagi yang dulu masalah tahun 2024 atau enggak 2023 itu kan sering orang-orang ke-ban sendiri itu, tapi namanya itu nama grup ID lain itu aneh banget emang grup ya itu. Nah itu kan bisa guys yang katanya diatasi dengan mode pesawat selama 30 detik atau 1 menit kan langsung bisa. Soalnya gue sendiri udah sering ngalamin itu sih, dan udah sering atasinya dengan cara mode pesawat. Oke, cukup sekian ya dari konten gua kali ini, karena ini durasinya sangat lama banget dan pastinya gua sendiri butuh waktu ngedit yang lama juga. Untungnya hari ini hari Minggu, jadi gue bisa leluasa untuk ngedit, karena ini ini subuh ya guys ya, habis ini gue sendiri mau tidur. Oke, jadi terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Semoga konten ini selalu membantu, dan silakan kalian subscribe, kalian pencet like juga, dan komen apapun deh, bakal gue usahain jawab sebisa gue sendiri. Oke, jadi see you, terima kasih.